Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah video untuk kelanjutan dari praktikum pemrograman piranti bergerak 1 pada pertemuan praktikum kelima. Sebelumnya, saya mohon maaf dulu. Video ini terpaksa saya dubbing gitu ya, karena ternyata ketika saya proses video editing suaranya tidak terekam. Jadi mohon maaf apabila ada ketidaksamaan antara yang saya bicarakan dengan videonya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan. Ini adalah video di bagian pertama ya, untuk praktikum pertemuan ke-5 ini. Di video bagian pertama ini saya akan membahas tentang penggunaan checkbox ya. Nanti kita bisa belajar tentang if juga. Nah, nanti saya bagi menjadi 3 video. Kita masih pakai aplikasi kita yang sebelumnya sudah pernah kita buat, yaitu aplikasi Just Java, yang tampilannya seperti pada layar Anda ini ya. Di sini kita sudah punya quantity, kemudian ada tombol plus dan minus, kemudian ada jumlah kuantitinya, kemudian ada price, ada total pembeliannya, yaitu didapat dari jumlah kuantiti dikalikan harga dasar dari kopinya, yaitu Rp5.000 per cangkir. Nah, kemudian ada ucapan terima kasih gitu ya. Nah, ini tulisan seperti ini akan muncul ketika kita sudah mengklik tombol order. Oke, baiklah. Saya akan mengajak Anda untuk prakteknya. Di sini kita mau menambahkan topping ya, dimana toppingnya nanti akan ada 2 pilihan gitu, topping untuk whipped cream dan coklat. Nanti kedua topping ini akan dipilih salah satu atau dipilih keduanya, atau bisa tidak dipilih semua, seperti itu ya. Nah, pertama kita harus masuk ke, sebentar, ini tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini kalau bagian awal ini saya akan mengajak Anda untuk praktek membuat toppingnya, jadi ada checkbox-nya, seperti itu. Kita kembali ke file Java kita ya, file Android Studio kita. Nah, ini tampilannya di akhir praktikum sebelumnya ya, praktikum kita yang keempat dulu seperti ini ya, hanya sampai di tampilan quantity, kemudian ada data picker ya, ada plus minusnya seperti itu. Nah, sekarang kita mau menambahkan tulisan topping nih pertama ya. Toppingnya mungkin tulisannya teksnya sama seperti quantity. Nah, kita bisa letakkan di atas quantity karena memang tulisan topping itu diletakkan di paling atas. Kita bisa copy dari text view quantity ini. Kita blok dulu, kemudian di copy, dan kita paste di atasnya. Nah, kemudian tulisan teksnya bisa kita rubah menjadi topping. Nah, semuanya sama ya dengan quantity, yaitu tipe layoutnya, kemudian ukurannya, paddingnya kita samakan. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan pilihan checkbox ya. Untuk pilihan checkbox ini kita membuat di bawahnya tulisan topping. Cek, CHECK. Nah, ini sudah ada pilihannya, langsung kita pilih checkbox. Untuk lebar dan tingginya, kita buat wrap content saja, sesuai dengan kontennya. Kemudian untuk selanjutnya teksnya, isi teksnya dari textbox yang pertama adalah whipped cream ya. Kita tinggal tuliskan saja langsung di sini teks whipped cream. Oke, kemudian
selanjutnya di sini kita beri ukuran, kita samakan saja ukurannya dengan yang lainnya, yaitu 25 SP. Dan kita beri padding top dan left-nya kita samakan juga ukurannya, yaitu 16 dp. Masing-masing 16 dp. Dan bila sudah memberi padding top dan padding left-nya, bisa kita lanjutkan memberi ID ya. Nah, untuk memberi ID ini tujuannya supaya kita bisa mengenali checkbox yang ini, yang whipped cream gitu, supaya kita bisa, oh ini tercentang atau tidak. Kalau tercentang kan true, tidak tercentang berarti false. Jadi kita harus memberi ID. Nah, cara memberi ID di checkbox ini sama seperti yang sudah-sudah ya. ID sama dengan tanda petik add plus ID slash, nah baru kita kasih namanya. Nah di sini kita memberi namanya seperti biasanya kita menggunakan underscore gitu ya untuk memisahkan kata satu dengan lainnya. Di sini saya beri nama whipped underscore cream underscore checkbox. Kita beri tutup kurung, tanda penutupnya. Baik, ini sudah punya checkbox 1. Kita bikin checkbox yang kedua, yaitu checkbox untuk tulisan pilihan coklat ya. Nah ini hasil tampilannya ya, sudah cukup ukurannya. Kalau dirasa kurang pas, Anda bisa mengubah sesuai dengan selera ya. Nah untuk checkbox yang kedua, kita bisa copy dari checkbox pertama ini yang whipped cream. Kita copy dan kita paste di bawahnya. Kita tinggal ganti teks dan ID-nya. Karena di sini coklat, kita ganti teksnya coklat. Nah, setelah itu jangan lupa untuk ID-nya juga harus kita ganti, misalnya dengan coklat checkbox. Nah, kita sudah punya 2 checkbox dan ini sudah selesai membuat dari segi tampilannya ya untuk toppingnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian Java-nya, main activity.java. Nah, yang akan kita lakukan pertama adalah kita harus membinding checkbox-nya dulu ya. Untuk membinding checkbox-nya kita bisa masukkan di dalam method submit order. Nah, ini di baris ke-29 ini ya, ini ada method submit order. Sebelumnya kita sudah punya int price sama dengan quantity kali 5000 gitu ya. Nah, ini kita tambahkan di atasnya saja, kita binding di sini saja. Yang harus kita binding adalah tipenya. Tipe yang mau kita binding kan checkbox. Nah, kita tulis dulu checkbox, kemudian kita beri nama variabel untuk checkbox-nya ini ya. Karena kita di sini memberi nama di Java, kita bisa memberi namanya dengan tipe camel case. Kalau yang di ID yang di XML-nya kan pakai underscore ya. Oke, kita coba dulu memberi nama checkbox. Memberi nama variabel untuk checkbox yang pertama yaitu whipped cream. Nah, karena whipped cream itu terdiri dari 3 kata, whipped cream dan checkbox gitu ya. Nah, kita pakai tipe penulisan camel case ya. Jadi huruf pertama dari kata kedua dan berikutnya dengan huruf besar. Kemudian sama dengan dalam kurung checkbox, karena ini tipenya checkbox. Kemudian kita binding find view by ID, RID, titik, nah baru nama dari checkbox yang sudah kita beri nama di XML-nya ya, whipped underscore cream underscore checkbox. Jangan lupa kita kasih titik koma di belakang. Nah, ini kita sudah binding untuk satu checkbox ya. Nah,
kita harus binding lagi untuk checkbox yang kedua. Caranya sama, checkbox. Di sini coklat ya. Jadi coklat checkbox sama dengan checkbox find view by ID RID. Nah, nama ID yang kita berikan di XML tadi ya, coklat checkbox yang ini. Kita ketik tab. Oke, titik koma. Selesai kita binding, selanjutnya kita harus membuat variabel boolean karena memang checkbox ini pilihannya dicek atau tidak gitu ya. Maka itu kita membuat variabel lagi untuk tipe data boolean. Caranya kita ketikkan di bawahnya sini saja, kita beri satu baris jarak gitu ya. Boolean kalau misalnya dipilih yang whipped cream gitu ya, kita kasih nama variabelnya dulu untuk boolean memilih whipped cream. Misalnya dengan hash whipped cream dengan tipe camel case sama dengan nama yang sudah kita kasih di atas tadi ya, nama checkbox yang sudah kita berikan variabel checkbox di atas ya, whipped cream checkbox. Nah, seperti ini. Kemudian kita tandakan bahwa ini dicek apa tidak gitu. Dot is checked gitu ya. Nah, seperti ini saja untuk membuat variabel boolean. Nah, yang kedua untuk bagian yang coklat sama, kita berikan variabel booleannya hash coklat. Sama dengan kita ngambil dari nama tipe yang sudah kita berikan di atas tadi ya. Coklat checkbox dot is checked. Nah, setelah selesai kita membuat nama variabel untuk booleannya, kita harus menampilkan. Nah, ditampilkan ini dicek apa enggak ya, gitu ya. Untuk menampilkannya kita bisa merubah sedikit dari stringnya. Oke, di sini kan int price sama dengan quantity kali 5000, itu sudah benar. Kemudian string price message. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menampilkan topping yang sudah kita buat booleannya tadi ya. Nah, untuk menampilkannya di sini sudah ada string price message, total pembelian, RP plus price. Kemudian di bawahnya ada price message, \n, terima kasih gitu ya. Nah, total pembelian RP ini kita ganti dulu karena memang kita mau menampilkan jumlahnya dulu ya. Berapa jumlah pembeliannya, kita manggilnya dari quantity. Nah, ini bisa kita buat dalam rangkaian string ya. Sebelumnya ini kan terpisah ya, stringnya sendiri-sendiri. Nah, kita bisa membuat rangkaian string dengan tanda plus, tanpa perlu menutup gitu ya. Jadi kalau mau kita tampilkan dengan berganti baris ya, di bawahnya gitu, kita bisa menambahkan \n ya. \n ini fungsinya untuk menampilkan string di bawah string yang sudah ada. Nah, sebelumnya di atasnya sudah tampil jumlah pembelian, lalu memanggil quantity ya. Kemudian di baris keduanya nanti akan muncul whipped cream .2 tanda spasi. Nah, kita panggil nama variabel yang sudah kita berikan di boolean tadi. Oke, ini ada kesalahan ya. Seharusnya tanda petiknya di setelah tanda .2, whipped cream .2 spasi tanda petik gitu ya. Baru kita memanggil
variabel booleannya. Oke, ini sudah saya benarkan di sini ya. Nah, seperti ini. Cuman ini hash whipped cream-nya jadi merah karena bukan hasil dari tab gitu ya. Baik, nanti kita betulkan. Nah, kemudian setelah whipped cream, kita buat tampilannya untuk yang coklat. Sama ya, backslash n coklat. Titik 2. Tanda spasi. Setelah tanda petik, kita plus, kita panggil nama variabel dari boolean hash coklat itu tadi ya. Oke, yang atas ini merah ya, kita hapus dulu. Kemudian kita ketik 2-3 huruf ya. Nah, setelah muncul ada pilihan, kita pilih tab saja supaya menghindari error atau merah itu ya. Oke, kita lanjut yang di baris ke-40 ya. Setelah hash coklat checkbox, kita masih mau menampilkan lagi string di bawahnya yaitu total pembelian ya. Kita kasih tanda plus, kita enter di bawahnya untuk menampilkan total pembelian, tanda petik, backslash n total pembelian. Oke, ini n-nya ketinggalan ya. RP spasi, lalu setelah tanda petik kita tambahkan plus, kemudian price, memanggil hasil perhitungan total pembelian ya. Variabelnya tadi sudah kita beri nama price. Nah, kita beri tanda plus lagi karena kita ingin memunculkan ucapan terima kasih gitu ya. Nah, di sini di bawah di baris 42 ucapan terima kasihnya terpisah. Kita bisa menjadikan satu dengan string yang sudah kita buat dari baris 38. Oke, ini kita hapus dulu price message-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini ditambahkan huruf N-nya untuk total pembelian. Nah, selesai sudah untuk menampilkan string ya. Di sini selanjutnya kita bisa menjalankan aplikasi ini. Oke, ini sudah selesai terinstall. Bisa kita lihat hasil aplikasinya. Nah, ini ya hasil tampilannya sudah ada topping, kemudian ada 2 checkbox, whipped cream dan coklat. Kita coba ya, kita bisa mencentang. Misalnya kita pilih whipped cream, lalu kita pilih kuantitinya, misalnya kita beli 1 cangkir kopi. Klik order. Nah, kita sudah membeli jumlah pembelian 1. Nah, kemudian whipped cream-nya true ya, karena memang kita centang, sedangkan coklatnya tidak kita centang, maka dia false. Total pembeliannya 5.000 karena 1 kali 5.000 rupiah. Nah, ini sudah berhasil ya. Oke, nah, selanjutnya bisa Anda perhatikan di sini ya. Hasil tampilan dari ini, kalau kita mau pilih lagi selanjutnya, mau order lagi nih ceritanya ya, setelah kita pilih-pilih kan nanti tombol ordernya tersembunyi nih ya, di bawah ya. Nah, supaya kita bisa melihat tombol ordernya, kita harusnya menggulung ke atas gitu ya. Nah, supaya bisa digulung, kita bisa menggunakan text view ya, menggunakan scroll view. Nah, untuk membuat scroll view, caranya di baris keempat ini, kita enter dulu satu baris, ya, kita kosongkan di sini. Kita akan membuat linear layout di sini. Nah, tulisan linear layout yang ada di baris kedua, kita ganti menjadi scroll view. Kemudian di baris kelima, kita buat lagi linear layout-nya. Jadi view group-nya itu ada di dalamnya scroll view gitu ya. Jangan lupa yang di sini kita beri penutup dulu, dan kita harus memberikan layout width dan height-nya. Bisa copy dari punyanya linear layout yang di baris ke-67 nih ya, kita copy dan kita paste di dalamnya scroll view. Nah, seperti ini.
Nah, kemudian linear layout di sini merah ya, kita bisa memberi penutupnya di bagian bawah. Kita ke bawah dulu, paling bawah. Di sini sudah ada penutup scroll view. Nah, sebelum tulisan scroll view, kita enter satu kali, kita tambahkan penutup untuk linear layout-nya. Nah, seperti ini. Ini scroll view masih merah ya. Coba kita lihat ke atas lagi. Kita periksa dulu yang membuat merah apa. Ini ya, tanda penutup di baris ke-6. Ini saya perlihatkan lagi ya. Tolong diperhatikan untuk membuat scroll view. Jadi tadi gitu ya, ini harus di copy yang ini bagian apa namanya layout weight-nya. Jadi tolong diperhatikan kalau memang bingung ya. Jadi bisa dibayangkan scroll view itu ada di paling luar. Scroll view pembuka, scroll view penutup. Begitu. Nanti di dalamnya setelah scroll view baru orang tua atau view group linear layout pembuka, di atasnya yang penutup tadi linear layout penutup. Jadi di sini ada linear layout yang view group, di luarnya dibungkus oleh scroll view. Nah, cara membungkusnya Anda perhatikan ya di baris kedua sampai ke-6, ini saya nggak ada yang ngetik gitu ya. Saya cuma ngetik scroll view saja. Lainnya ini cuma saya copy paste. Jadi awalnya kan ini nggak ada salah satu. Kemudian linear layout ada di atas namanya. Nah, awalnya memang seperti itu. Jadi saya cuma mengcopy ini. Untuk yang bingung bisa diulang bagian ini videonya ya. Baik, saya lanjutkan untuk menjalankan aplikasi ini supaya tahu scroll view-nya itu berjalan apa enggak gitu ya. Oke, baik, ini sudah sukses terinstall. Kita coba aplikasinya ya. Misalnya tadi kan kita cek satu aja nih, coba kita cek dua-duanya. Misalnya kita beli 3 cangkir ya. Kita order. Nah, jumlah pembelian 3. Kayaknya nggak enak ya, 3. Mungkin kita tambahkan 3 cangkir gitu ya, nanti saya tambahkan begitu ya. Atau 3 cangkir. Kemudian whipped cream dan coklatnya sama-sama di checkbox. Jadi di sini kondisinya true semua. Total pembelian adalah 3 kali harga dasarnya 5.000. Terima kasih gitu ya. Nah, ini kita saya barusan scroll melalui mouse. Ini sudah muncul ordernya. Ini bisa kita gulung ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini yang disebut dengan scroll view. Ya, baik. Sekian dulu di bagian pertama ini, gitu ya. Nanti di video bagian kedua saya akan mengajak Anda untuk bagian boolean bagian yang untuk menampilkan supaya bisa menampilkan kalau whipped cream itu tambahannya berapa rupiah, coklat berapa rupiah, seperti itu ya. Baik, silahkan diselesaikan dulu sampai di sini, baru Anda bisa melanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih.